Semut tidak pernah tidur. Setidaknya itulah yang dipercaya banyak orang selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana mungkin makhluk hidup sekecil itu yang bekerja tanpa henti, tidak pernah berhenti sama sekali? Apakah mereka benar-benar makhluk tanpa lelah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan tersembunyi di balik cara hidup mereka? Ini bukan sekadar pertanyaan sepele. Ini adalah pintu masuk menuju dunia mikroskopis yang penuh keajaiban. Dunia para semut, makhluk yang mungkin jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Jika Anda baru pertama kali menemukan hal ini, atau jika Anda selama ini mengira semut memang tidak tidur, maka Anda tidak sendiri. Bahkan para ilmuwan pun butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami bahwa semut memiliki cara istirahat yang sangat berbeda dari hewan-hewan lain. Dan di balik kebiasaan tidur mikro ini, tersimpan berbagai rahasia mengejutkan tentang organisasi sosial, pembagian kerja, dan efisiensi energi yang luar biasa. Jadi jika Anda tertarik dengan misteri dunia alam yang sering luput dari perhatian manusia, klik tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Karena dalam 1 jam ke depan kita akan menelusuri dunia semut, mengupas secara mendalam bagaimana mereka tidur, bagaimana otak mereka bekerja, dan mengapa cara hidup mereka bisa menjadi cermin bagi peradaban manusia sendiri. Untuk memahami bagaimana semut bisa tidur tanpa tidur, kita perlu mulai dari satu hal. Apa sebenarnya definisi tidur? Secara biologis, tidur adalah kondisi istirahat di mana aktivitas tubuh dan otak melambat, memungkinkan pemulihan energi dan pemrosesan informasi. Pada manusia dan mamalia lainnya, tidur biasanya dibagi dalam siklus panjang dengan perubahan gelombang otak yang terukur. Tapi pada semut, semua itu tampak hilang. Pada akhir tahun 1990-an, sebuah studi yang dipimpin oleh Dr. Debbie Castle dari University of South Florida mulai meneliti perilaku istirahat semut pemotong daun. Mereka menemukan bahwa semut-semut ini memang tidak memiliki siklus tidur panjang seperti mamalia, tetapi mereka mengalami ratusan periode diam total yang berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Rata-rata, seekor semut pekerja bisa memiliki sekitar 250 episode istirahat mikro dalam satu hari, masing-masing berlangsung selama kira-kira 1 menit. Jika diakumulasi, jumlah total waktu istirahat mereka mencapai sekitar 4 hingga 5 jam per hari, namun tidak pernah dalam satu waktu yang panjang. Inilah yang disebut dengan tidur mikro. Yang lebih menarik lagi adalah ratu semut. Dalam koloni semut, ratu memiliki status dan fungsi yang sangat berbeda. Ia tidak mengangkut makanan, tidak membangun sarang, dan tidak bertarung. Tugas utamanya adalah bertelur dan memastikan kelangsungan generasi. Karena itu, ia diperbolehkan beristirahat lebih lama. Dalam penelitian yang sama ditemukan bahwa ratu semut memiliki siklus tidur mikro yang sedikit lebih lama, sekitar 1,5 menit per episode, dan total waktu istirahatnya bisa mencapai 9 jam per hari. Tidur mikro ini berulang setiap beberapa menit, sehingga meskipun tampak tidak pernah tidur, sang ratu sebenarnya memiliki waktu istirahat yang jauh lebih panjang dari semut biasa. Mengapa sistem tidur semut dibuat seperti ini? Jawabannya sangat erat kaitannya dengan konsep efisiensi dalam koloni. Koloni semut adalah salah satu contoh paling sempurna dari sistem sosial terdistribusi. Tidak ada satupun semut yang mengendalikan semua keputusan, bahkan sang ratu sekalipun tidak memerintah. Semua keputusan dibuat berdasarkan interaksi sederhana antar individu. Dalam sistem seperti ini, tidur panjang bisa menjadi bahaya besar. Bayangkan jika seluruh pasukan semut tidur pada waktu yang sama, koloni akan lumpuh. Tidak ada yang menjaga sarang, tidak ada yang mencari makanan, tidak ada yang merawat larva. Karena itu, semut mengembangkan sistem tidur mikro yang saling bergantian. Setiap individu tidur sebentar lalu bekerja kembali. Dengan begitu, koloni tetap aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Sebuah penelitian menarik dari Jerman pada tahun 2015 menemukan bahwa pola tidur semut ini bahkan terkoordinasi secara tidak sengaja. Dalam satu koloni, tidak semua semut tidur pada saat yang sama, tetapi ada pola shift dramatis yang muncul dari interaksi sosial. Ini mirip dengan sistem kerja shift malam di rumah sakit atau pabrik, tetapi tanpa ada yang mengatur jadwal. Sampai di titik ini, mari luangkan waktu sejenak. Jika Anda mulai menyadari betapa luar biasanya dunia semut, jangan ragu untuk tulis komentar dan bagikan video ini ke teman yang suka biologi atau ilmu alam. Karena dunia yang tampak sederhana ini ternyata menyimpan mekanisme yang luar biasa kompleks. Kembali ke sistem tidur mikro tadi, ternyata pola ini tidak hanya efisien tapi juga fleksibel. Dalam kondisi darurat, misalnya jika sarang diserang atau ada kebutuhan mendesak, semut bisa menunda tidur mereka. Mereka mampu menyesuaikan siklus istirahat dengan cepat. Ini artinya semut bukan hanya efisien tapi juga adaptif. Dalam bahasa sains ini disebut sebagai homeostatic sleep regulation, kemampuan menyesuaikan kebutuhan tidur dengan kondisi eksternal.
Kemampuan adaptasi semut juga terbukti dalam spesies-spesies yang tinggal di lingkungan ekstrim. Semut deguron, misalnya hidup dalam suhu yang sangat tinggi, mereka hanya aktif pada waktu-waktu tertentu, biasanya pagi atau sore hari. Di luar waktu itu, mereka kembali ke dalam sarang, diam dan beristirahat. Tetapi disinilah letak keunikan lainnya. Meskipun mereka beristirahat, suhu tubuh semut tetap stabil. Ini berbeda dengan banyak serangga lain yang menjadi sangat pasif ketika tidak aktif. Artinya semut tetap siap bergerak sewaktu-waktu, bahkan ketika sedang tidur. Apakah semut bermimpi? Ini pertanyaan aneh tapi penting. Tidur manusia biasanya disertai dengan fase REM atau Rapid Eye Movement yang berkaitan dengan mimpi dan konsolidasi memori. Tapi pada semut, tidak ada bukti bahwa mereka mengalami mimpi. Otak semut sangat kecil dan berbeda dari otak mamalia. Tapi itu tidak berarti otak mereka tidak kompleks. Faktanya menurut penelitian dari Universitas Arizona, semut memiliki sekitar 250.000 neuron. Itu jauh lebih sedikit dari otak manusia, tetapi cukup untuk memungkinkan perilaku kompleks seperti komunikasi kimia, navigasi spasial, pembagian kerja, dan bahkan bentuk dasar pembelajaran. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa semut dapat belajar mengenali bau, mengingat lokasi makanan, dan bahkan mengubah perilaku berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam satu eksperimen terkenal, semut yang diarahkan ke jalur dengan bau tertentu, belajar untuk mengasosiasikan bau itu dengan makanan dan tetap mengikuti jalur tersebut meskipun makanan telah dipindahkan. Artinya, otak semut meskipun kecil cukup kuat untuk mendukung perilaku cerdas, dan ini terjadi tanpa tidur panjang seperti manusia. Ini catatan besar bagi pemahaman kita tentang hubungan antara tidur dan fungsi otak. Kita sering menganggap sebagai syarat mutlak untuk fungsi kognitif, tapi semut membuktikan bahwa ada cara lain untuk mempertahankan efisiensi otak melalui tidur mikro yang tersebar, bukan tidur panjang yang terpusat. Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih menarik, bagaimana tidur mikro ini mempengaruhi struktur sosial dalam koloni. Dalam koloni semut ada berbagai kasta, pekerja, tentara, perawat larva, pengumpul makanan, dan tentu saja ratu. Setiap kasta memiliki pola tidur yang sedikit berbeda. Misalnya semut perawat yang merawat larva cenderung memiliki tidur yang paling terfragmentasi karena larva membutuhkan perhatian hampir terus-menerus. Sebaiknya, semut penjaga cenderung memiliki pola tidur yang lebih terjadwal karena tugas mereka menuntut kewaspadaan tinggi dalam waktu tertentu. Studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Communications menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara peran sosial dan pola istirahat dalam koloni semut. Ini menandakan bahwa otak semut mampu menyesuaikan pola fisiologis berdasarkan tanggung jawab sosial, sebuah bentuk adaptasi yang sangat maju. Jika Anda masih bersama kami hingga titik ini, kami sangat menghargai waktu dan rasa keingintahuan Anda. Silakan klik tombol like untuk mendukung video ini dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Kuak Fakta. Dan jika Anda punya pertanyaan atau teori sendiri soal bagaimana semut tidur, tinggalkan komentar. Kami suka berdiskusi dengan Anda. Sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, mari kita bayangkan kembali. Makhluk kecil yang hidup dalam koloni jutaan anggota ini bisa bekerja tanpa komando, bisa tidur tanpa benar-benar tidur, dan bisa bertahan di hampir semua ekosistem di bumi. Dari hutan tropis, gurun, pegunungan, hingga celah-celah tembok rumah kita. Semut adalah makhluk yang bekerja dalam diam tapi memiliki struktur sosial yang bahkan bisa membuat manusia iri. Mereka tidak punya pemimpin absolut, tapi mereka punya sistem yang stabil dan fleksibel. Dan salah satu kunci dari keberlangsungan sistem itu adalah cara mereka tidur, sedikit, teratur, efisien, dan penuh adaptasi. Semut tidak pernah tidur, tidak benar, tapi cara mereka tidur itulah yang membuat mereka luar biasa. Jika Anda menemukan nilai dari apa yang kita bahas hari ini, bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi agar mereka juga bisa melihat keajaiban di balik makhluk kecil yang sering kita abaikan. Karena terkadang pelajaran terbesar datang dari makhluk terkecil.